Silicon Valley itu isinya apa sih gitu kan ya. Google is there, ya kan, YouTube di sana, Netflix kira-kira 1 jam setelah itu, even NASA is there. Jadi bisa dibayangkan dengan di tempat yang seperti itu, in relation with CPT and OPT, mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk internship atau bahkan mungkin untuk kerja di perusahaan-perusahaan seperti itu. Tapi kalau kita hitung-hitung Kak ya, memang secara matematik itu hematnya sudah sampai 1M lebih loh Kak. Selamat datang di Educase, podcast edukasi bersama saya Gloria Vania sebagai host pada episode kali ini. Nah, pada podcast kali ini saya nggak sendirian nih, saya akan ditemenin oleh para tamu keren kita. Ada Kak Rian Herianto sebagai representatif dari BII, dan juga nanti kita akan kedatangan tamu spesial kita dari San Mateo Colleges of Silicon Valley yang akan jadi tamu keren kita juga nih. Nah, pada podcast kali ini kita akan membicarakan tentang kuliah di Jakarta, tapi graduate-nya di Singapura dan juga US. So, jangan kemana-mana ya. Langsung aja kita sapa tamu kita, ada Kak Rian Herianto. Selamat siang Kak Rian. Halo, selamat siang Gloria. Iya, boleh nggak sih perkenalan singkat dulu nih tentang kakak sebagai apa di BII dan nama lengkap kakak atau apapun itu. Oke, jadi buat teman-teman pendengar setia ya. Benar. Ya, ceritanya selamat siang ya, aku menyapa lagi. Mungkin perkenalan dulu, aku Rian ya. Jadi perwakilan dari kampus BII nih. Mungkin masih banyak yang belum tahu ya teman-teman di sini atau belum dapat gambaran nih BII itu kira-kira seperti apa sih, terus lokasinya di mana, terus yang ditawarkan adalah programnya seperti apa. Memang BII ini kita kepanjangannya di Business Institute Indonesia. Jadi kita offer itu untuk program yang di Singapura dan juga di US. Jadi kenapa kita ada nih untuk dari kampus BII untuk program ini, karena kita lihat memang kecenderungannya student di Indonesia ya. Tiap tahunnya ini makin banyak nih Kak yang belajar ke luar negeri nih. Oh iya. Keinginannya tuh dari orang tua muridnya, baik dari siswanya sendiri, ngelihat teman-temannya, ngelihat saudaranya, ngelihat mungkin kalau yang kakaknya dari luar negeri ya, pasti pengen. Tetapi kan belakangan ini ya 2 tahun terakhir kita melihat karena ada situasi pandemi ya, kita pun nggak menyangka ada kejadian seperti ini. Jadi banyak juga orang tua murid dan juga siswa yang akhirnya memilih untuk lanjut ke lokal nih. Tetapi tetap ada juga yang pengen tetap ke luar negeri. Sampai tunggu mungkin saya tunggu tahun depan deh, saya tunggu tahun depannya lagi deh. Nah itu kan sebenarnya yang lebih dirugikan kan waktu ya Kak ya. Iya. Nah makanya daripada kita berpikir seperti itu, makanya di sini BII ya kita offer untuk program yang seperti ini. Jadi student dapat first year-nya untuk di BII dulu belajar, baru nanti second year-nya lanjut. Apakah mau ke Singapura ataukah mau ke US. Tentunya lokasi kita juga sendiri strategis ya Kak ya, di Senayan. Jadi lokasi kampusnya di Senayan, nanti akan belajarnya tentunya untuk tahun pertama itu di kampus yang Senayan sebelum nanti berangkat ke Singapura ataupun ke US, dimana memang kita merupakan grup dari Mayapada juga, dimana nanti kedepannya tentunya juga bisa memiliki ya kampus-kampus yang lain, misalkan di daerah yang lain. Tapi untuk awalnya kita memang kampusnya akan di sini, di mana memang lokasi kita ini cukup strategis ya. Di belakangnya Hotel Mulia Senayan. Yang kita tahu kan daerah Jaksel itu dekat juga misalkan dengan gedung-gedung perkantoran. Lokasi kita dekat dengan Mall Senayan City, dekat juga dengan GBK. Jadi konsep City Campusnya memang yang lengkap. Jadi selain student memang dapat belajar yang nyaman, dia pun dekat juga dengan daerah-daerah yang memang pusat kota nih, seperti mau olahraga tinggal ke GBK, mau yang free ataupun mau berbayar. Jadi memang semua fasilitasnya tidak di dalam kampus, tapi kita lebih offer bagaimana quality education-nya. Oke. Kalau misalnya nih bedanya BII ini dengan institusi bisnis lainnya apa ya Kak? Nah perbedaannya kita dengan institusi bisnis lainnya adalah karena tentunya kita offer quality education yang tadi ya, tentunya program Singapura dan juga program US, di mana pada tahun awalnya, tahun pertamanya ini bisa belajar di tempat kita. Tentunya dia memilih ya untuk katakan jurusannya mau yang jurusan Singapura atau jurusan yang US. Karena mungkin sedikit aku open aja ya. Jadi untuk Singapura tersebut kampusnya adalah Kaplan. Mungkin teman-teman di sini udah sering familiar ya mendengar namanya Kaplan. Dan juga di US kita ada Pace University dan juga San Mateo.
Dimana nanti mungkin untuk San Mateo memang akan lebih banyak dibantu juga ya kayak oleh tamu spesial kita nanti kita akan panggil. Jadi tentunya itu yang membedakan, dimana memang daripada student-student tahun awalnya langsung ke luar negeri, ataupun katakan nih sekarang banyak sekali mungkin anak-anak yang pengen tetap belajar ke luar negeri tapi kan dengan online. Nah itu yang memang kalau di BI dia bisa start dulu tahun awalnya dengan offline. Jadi akan belajar di tempat kita dulu selama setahun dengan offline, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat, sehingga nanti ketika ke luar negeri baik ke Singapura ataupun terutama ke US itu mereka sudah lebih safe, orang tuanya merasa lebih safe juga gitu. Mungkin ada teman-teman kita yang belum tahu ini nih BI ini sama atau beda sih sama Bank Indonesia, ada hubungan atau enggak sih gitu? Nah tentunya banyak banget ya, kayak aku juga mendengar atau menerima nih pertanyaan semacam tersebut. Jadi dulu itu memang ada bank namanya juga Bank BI Kak, ya dimana sekarang berubah nama jadi salah satu bank swasta, dan juga ada juga kampus yang namanya itu salah satu kampus di Jakarta Utara yang namanya IB, sekarang sudah berganti nama. Nggak ada kesalahpahaman ya, kita memang nggak ada hubungan dengan kedua pihak tersebut. Kalau misalnya nih ada teman-teman yang mau masuk ke BI, itu tuh benefit apa sih yang dia dapatkan dari masuk dari kuliah di BI ini? Ya mungkin jadi kalau untuk benefitnya ya, Kak, ya yang pertama kita tentunya lebih bilang itu dari segi harga itu lebih affordable. Nah karena sekarang kita tahu nih pada saat situasi pandemi sekarang, terutama aku juga sering discuss ya Kak ya, sering ngobrol nih sama beberapa orang tua murid ataupun juga student yang memang terutama pengen ke US nih. Biasanya orang tua siswa tersebut memang concern akan keuangannya agak goyang Kak dari mereka rata-rata dari pandemi ini ya. Aku nggak tanpa bermaksud apa, cuman yang kita tahu memang berbagai usaha pun terdampak ya kayak 2 tahun ini karena pandemi ya. Jadi memang orang tua lebih merasa mungkin akan lebih nyaman bagi mereka ya kayak untuk tahun pertama ini baik yang Singapura ataupun yang US untuk start di Jakarta dulu karena keuangan nanti akan lebih stabil. Jadi mereka akan start di sini, itu benefit yang pertama. Jadi dari segi harga kita affordable. Yang kedua adalah pembelajaran yang memang kita offer yaitu bisa dengan blended learning Kak ya. Jadi tentunya kita kan juga provide untuk belajar di kelas, tetapi tentunya kita belum full juga Kak ya, nanti tergantung dengan siswanya ataupun juga tergantung dengan orang tua siswanya, karena kan balik lagi dengan keadaan sekarang tentunya kita pun harus juga memperhatikan situasi yang ada, tapi kita juga tetap mengikuti aturan yang ada bahwa memang mulai setelah Juni tahun 2021 kan pembelajaran sekolah sudah boleh dibuka ya kayak belajar tatap muka ya. Jadi itu salah satu keunggulannya offline class, dan juga tentunya kita pun ada scholarship juga, beasiswa ini yang memang banyak ditanyakan oleh siswa-siswi yang tentunya terbatas, limited beasiswa. Nanti mungkin untuk itu kita keep dulu biar penasaran. Yang keempat itu tentunya kalau untuk program Singapura ini fast track Kak. Jadi lulusnya bisa lebih cepat. Nah itu nanti aku bisa open, mungkin kita bisa share di bagian-bagian selanjutnya nih Kak. Oh ya Kak, saya dengar-dengar kalau misalnya BI ini sedang berpartnership ya sama ada Pace University sama ada Kaplan Singapura. Dan juga baru-baru ini juga ada partnership lagi dengan San Mateo Colleges. Nah seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita itu bakal ada tamu spesial nih dari San Mateo Colleges. Nah kita ada kedatangan Kak Maria Gunawan. Kak Maria Gunawan. Halo, selamat siang. Boleh nggak sih jelasin kenapa memilih BII sebagai partner dari San Mateo Colleges? Okay, so first of all, thank you very much for inviting me here. Mungkin saya perkenalan sedikit sebentar Boleh. Ya. Nama saya Maria Gunawan. I'm a representative of San Mateo Colleges of Silicon Valley for Southeast Asia region. Di sini saya dengan Ryan, of course, karena kita berpartner. Kalau tadi pertanyaannya kenapa kita San Mateo Colleges berpartner dengan BII sekarang ini adalah karena memang kita melihat bahwa institusi ini mengakomodir anak-anak yang seperti Ryan bilang tadi sih di awal-awal seperti itu ya, maksudnya dengan situasi pandemi, dengan mungkin parents yang kepingin anaknya masih stay di Indonesia untuk beberapa saat sebelum mereka pergi dan sebagainya, dan kami merasa bahwa mereka cukup kompeten untuk mengakomodir sistem pendidikan yang seperti ini. Oke. Kalau misalnya dari Kak Ryan sendiri nih, kenapa sih memilih untuk berpartnership dari BII sendiri ke Kaplan dan juga ke
Pace University? Boleh jelasin Kak? Oke, jadi memang pertama itu kita why USA itu harus yang New York ya. Jadi kenapa kita memilih New York ya? Karena kan kita tahu ya Kak ya, kalau New York ini merupakan kota yang besar nih ya. Kita bisa bilang kota yang super sibuk deh, 24 jam ya. Jadi dengan harapan ketika studi-studi dari Indonesia berangkat ke sana, tentunya dia akan dapat banyak connection. Kita berbicara di kota New York, mau orang-orang dari berbagai benua juga ada Kak. Yang katakan mau dari benua Asia, mau dari benua Europe, Amerika Latin, Afrika, Australia, semua ada. Jadi mereka bisa dapat kesempatan untuk lebih berkenalan juga dengan berbagai orang. Yang kedua adalah dari segi perusahaan-perusahaan besar ya, atau internship ya. Ya kita tahu memang di New York kan sangat banyak sekali ya, Pace University itu tuh dikelilingi dengan berbagai perusahaan besar, jadi kesempatan bagi mereka itu untuk magang juga ya Kak, atau untuk katakan bekerja di perusahaan tersebut memang lebih terbuka lebar gitu. Yang kedua adalah kenapa kita pilih untuk dari segi Singapura nih, negara yang kedua ya Kak ya. Yang kita tahu kan Singapura sendiri merupakan negara yang aman ya Kak ya untuk student, banyak juga student dari berbagai negara juga berkuliah di sana, mengenyam pendidikan tinggi di sana, dan juga negara yang cukup disiplin ya, dan juga bisa kita bilang sebagai poros ekonomi Asia deh, banyak juga perusahaan-perusahaan besar di sana. Jadi kita memilih kedua negara Singapura adalah untuk student-student memang agar bisa lebih belajar bisnis lebih baik di sana Kak. Nah kalau misalnya nih dari programnya nih, kalau Kaplan Singapura sama Pace University itu programnya apa aja sih? Boleh dari kakak dulu, nanti baru kita jelasin tentang San Mateo Colleges ya. Boleh dari Kak Ryan dulu. Oke, kalau itu mungkin aku coba jelasin ya Kak ya programnya. Jadi program memang kita offer itu dari BII ada 3 program ya. Ada Pace, ada Kaplan, dan juga nanti ada San Mateo. Pertama mungkin aku bahas dulu dari yang Pace dulu. Jadi memang untuk yang Pace ini kita pembelajarannya akan 2 tahun di BII. Ya 2 tahun di BII nanti akan lebih tentunya major-major ini akan lebih banyak atau subjeknya belajarnya subjek yang bisnis, sebelum nanti tahun ketiga keempatnya mereka akan lanjut ke Pace University. Jadi untuk requirement-nya kita untuk anak-anak yang lulus kelas 12 ya kayak tentunya kelas 12 atau level atau lulus IB itu akan bisa langsung masuk ke BII program ini, BII Pace, nanti akan 2 tahun belajar di kita. Dimana untuk dari segi English requirement sendiri atau academic requirement itu pasti aku yakin ya Kak ya, tentunya karena memang anak-anak sekarang kan standar KKM-nya pun sudah cukup tinggi ya, pasti itu akan memenuhi. Kalau dari segi English requirement nanti harus melalui tes IELTS itu 6.5 ya, dan nanti ketika belajar tentunya setelah lulus 2 tahun belajar di kita akan lanjut ke Pace University. Itu banyak sekali pilihan major Kak. Nah jadi pilihan majornya itu ada yang katakan kalau untuk yang cukup populer nih zaman sekarang ini untuk bisnis analitik ya kayak ada juga misalkan major-major tetap yang memang tradisional cuma tetap diperlukan juga di era sekarang seperti kayak accounting dan lain sebagainya. Tapi untuk PACE juga kita ada kejutan. Jadi bisa 3 tahun belajar di BII, tapi nanti tahun terakhirnya itu berangkat ke PACE. Jadi programnya 3+1. Nah, jadi opsinya bisa 2 nih, mau 2 tahun plus 2 tahun atau 3 tahun plus 2 tahun. 3 tahun plus 1 tahun. Tapi untuk yang 3+1 itu untuk hanya major yang bisnis analitik. Nah, kenapa kita ambil seperti itu? Itu saving cost-nya lebih banyak lagi Kak ya. Selain itu karena kita lihat bisnis analitik merupakan program yang memang sangat ini zaman sekarang ya. Jadi bagaimana memang perkembangan dunia bisnis pun semakin berkembang, tentunya kita juga harus mengikuti perkembangan era digital juga. Jadi hopefully dengan apa yang kita tawarkan juga bisa membantu ya kayak untuk orang tua murid, untuk siswa-siswa memang tetap pengen ke US tapi mungkin tetap pengen berangkatnya itu 2 atau 3 tahun lagi. Jadi daripada katakan mereka pupus impiannya, mungkin saya ke uni lokal aja deh atau saya tunda deh setahun 2 tahun lagi deh karena memang keadaan sekarang. Jadi tunggu apa lagi, bisa start dulu di BII. Sedangkan kalau untuk yang program Kaplan Singapura sendiri memang itu bagi anak-anak yang memang lulus O-level, lulus SMP3 atau juga katakan dia kelas 10, kelas 11 nasional, itu dia bisa mengikuti program yang BII Kaplan Singapura untuk yang foundation. Nah, jadi ikut foundation program dulu selama 3 bulan di kampus BII Jakarta, terus dia langsung lanjut ke diploma. Program diplomanya 8 bulan. Jadi 3 plus 8 baru dia lanjut ke Singapura, ke Kaplannya.
Nanti di Singapura di Kaplan itu kan banyak sekali Kak pilihan university-nya ya, top ya. Itu mereka tinggal pilih ke sana. Lanjut mau masuknya ke program yang negara mana, program yang uni apa. Nah, untuk requirement-nya kalau untuk yang baik foundation ataupun diploma kayak untuk dari segi English requirement itu perlu menggunakan IELTS. Tapi apabila belum ada tentunya bisa menggunakan English Placement Test dari Kaplan. Sedangkan kalau memang anak-anak yang lulus dari kelas 12, lulus A-level, lulus IB itu mereka bisa langsung masuk ke diploma program. Jadi masuk ke diploma program 8 bulan, langsung masuk ke program yang memang bachelornya, berangkat ke Singapura. Jadi itu yang memang kita offer. Hopefully juga bisa membantu ya Kak ya untuk teman-teman semua, untuk juga para orang tua nih yang lagi bingung juga untuk pilih kampus untuk yang di Jakarta. Karena program untuk yang Kaplan Singapura ini memang kita mulai dari English Placement Test, mulai dari juga kita lihat nanti subjek, kurikulum, semua, bahkan dari segi nanti sertifikat, semuanya itu full dari Kaplan Singapura Kak. Jadi bisa kita bilang benar-benar sama persis dengan anak-anak yang belajar di sana. Bedanya cuma tempatnya aja belajarnya di Jakarta. Malah kalau yang dari foundation itu kan lebih cepat ya kayak lulusnya ya. Ya hanya 3 bulan, 11 bulan untuk diploma, lalu lanjut untuk ke bachelornya. Sedangkan kalau untuk memang yang program San Mateo ini nanti akan belajar selama 1 tahun di kampus Jakarta BII, lalu 1 tahun lanjut ke San Mateo Colleges, dan juga nanti 2 tahun ke pilihan universitas yang di US. Universitasnya ada banyak banget tuh Kak di US. Berarti mungkin bisa dibantu sama Kak Maria nih. Gimana Kak Maria dari programnya San Mateo Colleges? Ya, jadi mungkin saya harus jelasin dulu. San Mateo Colleges of Silicon Valley itu adalah community college, gitu. Mungkin yang tadi udah dijelaskan sama Kak Ryan itu adalah kerjasama BII dengan Kaplan University, Kaplan Singapura, Kaplan Singapura, dan juga Pace University di New York. Dan kalau San Mateo Colleges itu kita adalah community college. Jadi memang idenya community college itu adalah 2 tahun di community college, kemudian untuk transfer ke tahun ketiga dan tahun keempat di universities, seperti itu. Dan kerjasama kita dengan BII itu kita mau mensupport student yang seperti tadi Kak Ryan katakan, anak-anak yang memang masih kepingin 1 tahun dulu at least di Indonesia dengan berbagai alasan, ya kan? Jadi 1 tahun di BII, kemudian mereka bisa transfer 1 tahun ke San Mateo Colleges, kemudian mereka bisa memilih university apa yang mereka mau di US. Jadi sebenarnya yang kita offer adalah flexibility. Jadi ketika anak itu masuk ke community college, mereka masih punya kesempatan untuk memilih university apa yang mereka kepengen masuk. Jadi nggak pakem langsung di university itu. Jadi idenya community college adalah seperti itu. Dengan kita bekerja sama dengan BII, semakin fleksibel lah mereka sebenarnya. Jadi mereka mengambil 1 tahun US credit di Indonesia, dengan living cost di Indonesia, dengan segalanya yang adjustable ya. Maksudnya kalau saya jelaskan kenapa adjustable-nya, cost-nya, kenapa lebih affordable dan way affordable and way more affordable, kayaknya nanti kita selesai jam 5 sore ya kan. Jadi intinya ketika mereka masuk ke BII Indonesia, BII, dan kemudian mereka mengambil San Mateo Colleges of Silicon Valley, programnya San Mateo Colleges of Silicon Valley di BII, selama 1 tahun itu mereka bisa mendapatkan pendidikan atau US credit yang diajarkan langsung dari profesor di US. Kemudian kredit ini mereka bisa transfer ke San Mateo Colleges, atau jika mereka mau pergi ke community college lain sebenarnya juga nggak apa-apa. So it's very flexible. So what we have here is very actually something that is very flexible for the students, tapi sangat apa ya kalau kalau bisa dibilang ya sangat worth it gitu ya mungkin Kak Ryan ya. Sangat worth it kayak gitu. Jadi untuk dari segala macam kebingungan, apa maksudnya dari segala macam obstacles yang tadi Ryan katakan di awal tentang pandemi, habis gitu mungkin parents-nya juga sebenarnya masih kepengen anaknya sekolah ke luar negeri tapi nggak tahu kemana, maksudnya lihat situasi dulu deh gitu kan. Sekarang tuh kan pada zamannya lihat situasi dulu kayak gitu kan. We'll never know what's gonna happen kayak gitu. Nah, yang kita tawarkan di sini tuh sebenarnya lebih ke arah flexibility tapi dengan a very high quality kayak gitu.
Biasanya yang fleksibel pastinya tidak terlalu high in quality, ya kan? Nah, yang kita tawarkan di sini sebenarnya adalah quality yang nomor satu, tapi adalah flexibility juga seperti itu. So it's very unique actually. Oke. Nah, kalau misalnya dari programnya nih, apakah semuanya itu offline atau juga ada yang online-nya, Kak? Nah, itu good question. Memang banyak juga yang menjadi pertanyaan ya setiap aku ketemu orang ini programnya baik yang PACE, yang San Mateo Colleges ataupun yang Kaplan ini online atau offline ya karyanya. Karena kan akan sama aja nih tujuannya, tentunya dari orang tua murid kan memilih opsi seperti ini kan karena memang ingin anaknya belajar offline. Jadi memang itu juga memang yang kita lihat dari beberapa partner universitas kita merasa bahwa memang mereka pun ingin yang optimal nih. Jadi semacam ada partner lah di ini supaya produk mereka bisa dijalankan secara offline. Yang tentunya memang aku setuju juga tadi dengan pernyataan dari Bu Maria bahwa memang kita sudah tinggi nih standarnya. Jadi dosen-dosen kita yang mengajar itu juga sudah certified nih untuk mengajar ketiga program tersebut gitu ya. Jadi balik lagi ke pertanyaannya adalah apakah offline atau online? Tentunya itu disesuaikan lagi ya dengan keadaan dan juga situasi yang ada. Memang kalau dari kita open, kita pun prefer untuk offline, tapi balik lagi tentunya nanti student-student tentunya bisa janjian nih ketika masuk kan dia punya kelompok. Orang tuanya pun saling berkenalan. Yang kita tahu memang keadaan sekarang tentunya juga walaupun memang perkuliahan sudah dibuka, pembelajaran juga di sekolah sudah dibuka, tapi tentunya kita masih ngeri ya. Masih juga tentunya kita harus menerapkan protokol kesehatan ketat. Itu juga yang memang balik lagi ke orang tuanya, ke siswanya, if they want untuk ambilnya itu full secara offline itu nggak apa-apa. Tapi apabila mau katakan 50% secara online, 50% secara offline itu pun boleh. Jadi pembelajarannya kita lebih fleksibel aja, tentunya tidak kaku seperti dulu. Kalau dulu kan, wah harus datang ke kampus nih. Kalau les pun harus datang ke les. Pokoknya kalau nggak datang, nggak les, mau ikut online, mau ngerjain tugas, tanya temannya apa, kehadiran tidak dihitung. Nah, karena kan kehadiran menjadi salah satu faktor juga ya tentunya ya pada saat kita berkuliah dulu ya Kak ya. Menjadi faktor kelulusan. Tapi kalau sekarang kita melihat situasi yang ada, kita bersifat fleksibel. Karena memang untuk pertanyaan dari kakak tadi very good question, mungkin aku sambungin aja. Karena memang kuota kita baik untuk yang PACE University, yang Kaplan ataupun yang San Mateo Colleges ini tentunya untuk 10 orang dulu Kak di tahun ini Kak. Nah, jadi untuk 10 orang student aja, pertama yang tercepat tentunya karena memang nanti ini aku bakal lihat kondisi apakah nanti akan ditambah atau belum. Tapi untuk sementara, untuk tahun ini September 2021 ini kita buka untuk 10 orang dulu karena kita untuk mengantisipasi keadaan yang seperti itu. Gitu. Karena nanti takutnya kalau terlalu ramai kan nanti akan menimbulkan hal lain. Jadi memang kita sepakat juga akan running by 10 orang dulu. Nanti kedepannya mungkin kita akan sesuaikan juga dengan jumlah kelas ataupun dengan keadaan yang ada. Gitu. Kalau misalnya nih Kak dari program internship sendiri, apakah pihak BII akan mencarikan langsung program internshipnya untuk mahasiswanya atau mahasiswa sendiri yang akan mencari seperti itu? Jadi untuk internship nanti tentunya untuk di BII itu kita akan bantu. Jadi katakan dari selesai dia diploma, baik yang program PACE, baik yang program Kaplan ataupun yang program San Mateo Colleges, itu sambil menunggu keberangkatan mereka ke sana kan ada jeda tuh Kak 1 sampai 3 sampai 4 bulan ya kurang lebih. Itu kita akan bantu carikan untuk internship. Tetapi balik lagi tentunya kita juga tidak tanggung 100% Kak ya, karena kan balik lagi ketika internship kan tergantung kecocokan juga antara student kita dengan juga usernya. Jadi katakan ada beberapa nih pilihan perusahaan nih, misalkan saya maunya di perusahaan A nih, nanti katakan belum berjodoh. Itu nanti kita kena marah gitu, atau misalkan katanya garansi atau apa, tapi kan balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan juga dan juga kemampuan tentunya dari anaknya tersebut. Kira-kira nanti kalau misalkan belum berjodoh dengan yang A, mungkin bisa berjodoh dulu dengan yang B atau dengan yang C untuk dia mendapatkan pengalamannya. Sedangkan kalau untuk yang program San Mateo ya, ini ada yang lebih menarik nih Kak, yang nanti mungkin mengenai CPT ya, nanti mungkin Bu Maria boleh bantu nih Bu untuk yang internship nih ketika nanti di San Mateo-nya nih. Oke, jadi kita mau ngomongin soal CPT ya berarti.
Oke, ya di pemerintah US itu sebenarnya kita ada istilah CPT and OPT. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang udah tahu. Jadi intinya jika kita bersekolah di US, CPT itu adalah Circular Practical Training. Itu adalah jam kerja yang diberikan pemerintah selama maximum 20 hours per week pada saat student belajar di tempat kita, supaya mereka bisa intinya legal hours lah yang mereka bisa gunakan untuk mereka kerja. Itu yang namanya CPT. Nah, pada saat mereka nanti transfer ke San Mateo Colleges-nya setelah dari BIA setelah dari BIA mereka lanjut ke San Mateo Colleges offline, mereka bisa mendapatkan CPT itu gitu. Jadi mereka bisa mendapatkan 20 hours per week for legal work seperti itu. Nah, CPT ini sebenarnya ditujukan untuk internship mereka pada saat mereka belajar di kampus. Jadi memang tergantung dari majornya. Jadi ada major yang mereka membutuhkan CPT, ada yang enggak. Tapi regardless, setiap student mereka akan mendapatkan CPT itu. Misalnya ada satu student yang memang majornya tidak mewajibkan dia untuk take CPT, tapi dia tetap bisa mendapatkan CPT itu. Seperti itu. So, if you're asking us, apakah akan dibantu dari sekolah untuk internship ya, seperti tadi pertanyaan awalnya, the answer is yes. Kalau memang majornya membutuhkan dia untuk ada kerja praktek, ada CPT seperti itu. Tapi kalau enggak, ya enggak kayak gitu. But it's a very beneficial for the student to have the CPT anyway. Dan kemudian yang tadi saya sebutkan satu lagi adalah OPT. OPT itu adalah Optional Practical Training. OPT itu adalah jam kerja yang diberikan pemerintah US secara legal 1 tahun setelah mereka lulus dari community college, kayak gitu, secara general. Nah, karena San Mateo Colleges ini adalah community college, jadi setelah mereka lulus dari San Mateo Colleges, mereka berhak untuk mendapatkan 1 tahun OPT, seperti itu. Nah, again, karena kalau misalnya tadi teman-teman dengar secara jelas, kita itu namanya San Mateo Colleges of Silicon Valley. Jadi memang lokasi kita itu di Silicon Valley. No, actually Silicon Valley is in the middle of us. Jadi bukan kita di dalam Silicon Valley, but Silicon Valley is actually in the middle of our campuses. By saying that, teman-teman mungkin juga tahu bahwa mungkin Kak Gloria juga tahu pasti Silicon Valley itu isinya apa sih, gitu kan ya? Google is there, ya kan? YouTube di sana, Netflix kira-kira 1 jam setelah itu, even NASA is there. Jadi bisa dibayangkan dengan di tempat yang seperti itu, in relation with CPT and OPT, mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk internship atau bahkan mungkin untuk kerja di perusahaan-perusahaan seperti itu. Dan juga di situ banyak sekali startups yang tidak sebesar-besar itu namanya, of course, tapi banyak sekali startups di daerah itu yang buat mereka sangat beneficial lah buat students untuk networknya mereka. Whether mereka mau kerja di daerah situ, whether mereka cuma mau cari pengalaman aja sebelum mereka transfer to universities, right? Atau bahkan ketika mereka mau balik ke Indonesia, and then they want to start their own business here, or maybe they want to start helping their parents for a family business, itu akan sangat berguna, itu akan sangat beneficial untuk mereka. Oh ya, tadi kan menarik banget ya Kak tentang Singapura dan juga PES ya. Nah, kalau San Mateo sendiri kan masih baru bergabung dengan BII. Kalau dari itu sendiri gimana ya Kak? Oke, jadi very good question. Memang kalau dari San Mateo College sendiri memang nanti setelah 2 tahun studentnya itu selesai, dia akan mendapatkan associate degree nih, yang memang bisa nanti masuk ke berbagai universitas di US. Nanti mungkin langsung aja nih sama expertnya Bu Maria. Bantu. Enggak sih, enggak expert banget. Jadi basically seperti idenya tadi, karena San Mateo Colleges of Silicon Valley ini kan memang community colleges, ya kan? Nah, community colleges itu kan memang 2 tahun di community colleges itu sama seperti 2 tahun pertama di university. Jadi 2 tahun di community college, kemudian transfer ke 2 tahun di university. Nah, seperti yang tadi Kak Ryan bilang, setelah lulus dari community college atau San Mateo Colleges, dia akan mendapatkan associate degree. Dan kemudian dia akan transfer ke university pilihannya dia. Misalnya dia transfer ke UC Berkeley. Maka dia akan mendapatkan ijazah atau sertifikat ya dari UC Berkeley-nya. Langsung akan mendapatkan sertifikat atau ijazah dari university di mana dia lulus. Seperti itu. Kalau dari segi biaya nih, boleh nggak sih kasih bocoran? Mungkin pendengar ada yang mau tahu biaya kuliahnya gimana gitu?
Oke, jadi kalau untuk biaya kuliah, jadi untuk yang program BII PACE University New York itu memang kan terbagi menjadi dua kayak dimana 2 tahun awal itu di Jakarta di kampus BI, kemudian 2 tahun akhir itu ke New York langsung ke PACE-nya. Dimana memang 2 tahun di Jakarta ini biayanya bisa kita bilang very affordable ya kak ya, hanya 300 juta aja, jadi per tahunnya 150. Nah, dimana memang mungkin kita juga open untuk scholarship untuk beasiswa untuk tahun ini, untuk September 2021 intake ini, itu masing-masing tahun tuh kita potong 50 juta. Jadi untuk biayanya ini hanya 200 juta aja Kak untuk di 2 tahun awal. Baru nanti mereka lanjut ke PACE University New York-nya itu mengikuti biaya kuliah di sana. Tapi kalau kita hitung-hitung Kak ya, memang secara matematik itu hematnya sudah sampai 1M lebih loh Kak. Lumayan loh, 1M itu bisa untuk beli rumah daerah Gading Serpong, juga daerah BSD itu masih dapat loh. Nah, terus juga kemudian kalau untuk yang program 3+1-nya itu juga sangat terjangkau, dimana memang untuk uang kuliahnya itu hanya 300 juta Kak untuk 3 tahun awal di BII. Kemudian lanjut ke PACE University-nya itu kurang lebih sekitar 600 deh. Jadi total untuk uang kuliah di US ya, lulusan US ya Kak ya, 900 juta itu 4 tahun itu very affordable loh. Bukan begitu ya Bu, itu 4 tahun itu wow banget sih. Tidak sampai 1M ya Bu ya. Sampai 1M 4 tahun ya, biasanya 1M 1 tahun ya. Nah, ini nggak sampai 1M untuk uang kuliah bisa lulus ya, itu memang bisa kita bilang sangat terjangkau. Jadi itu harapannya semoga juga bisa banyak membantu ya tentunya ya para pendengar setianya nih yang lainnya yang masih belum tahu, masih belum dapat info ini, mungkin bisa juga setelah nonton ini jadi dapat gambaran ya Kak ya. Iya. Terus juga untuk yang program Singapura kita juga ada nih Kak ya. Untuk program Singapura ini untuk uang kuliahnya itu untuk yang foundation itu hanya 3.500 Singapura dolar ya. Jadi kalau dirupiahkan mungkin sekitar 40 juta untuk 3 bulan, itu juga sangat terjangkau. Dan juga untuk uang kuliah diploma itu yang 8 bulan hanya 12.400 aja Singapura dolar Kak, 130 juta. Jadi itu sangat terjangkau karena itu biayanya tentunya sudah lebih hemat Kak ya, tidak perlu bayar GST, dan juga tentunya kita juga bebas untuk uang formulir dan juga untuk uang tes di tahun ini. Biasanya uang formulir, uang tes itu ada bayar lagi sekitar 5 juta. Tetapi tentunya untuk yang program ini pun bisa ikutin terus ya, nanti sosial medianya BII, terus juga bisa lihat di website kita. Nah iya, kalau untuk yang San Mateo sendiri ya Kak ya, memang itu uang kuliahnya bisa langsung kepoin aja ke website kita ataupun ke Instagram kita ya, karena nanti kalau aku udah share semua di sini nanti nggak ada kepo dong Kak ya. Iya. Nah teman-teman boleh langsung kepoin nih ke website mereka, oke? BI ini dalam waktu dekat ada ngadain event nggak? Atau San Mateo College juga ada event atau nggak gitu? Ya, untuk event dari BII sendiri untuk dalam waktu dekat ini, tepatnya di bulan Juni ini kita akan ada event workshop ya. Kita adakan free workshop, tentunya itu workshop Inggris dan juga untuk public speaking. Jadi dalam segi workshop tersebut student bisa juga dapat beberapa hal baru ya Kak ya. Seperti yang kita tahu kan bahasa Inggris sekarang merupakan kewajiban nih. Jadi daripada katakan untuk orang tua tentunya ya, anak-anaknya nih di rumah musim-musim liburan ini bulan Juni kebanyakan main game, bisa disuruh ikut aja untuk workshop ini ya. Jadi perdalam bahasa Inggrisnya, atau juga public speaking itu juga penting Kak. Itu justru yang memang kita bisa bilang soft skill yang dibutuhkan di era sekarang. Yang dimana sebagai bentuk dedikasi dari kita untuk di bulan Juni ini kita adakan workshop untuk workshop yang Inggris dan juga untuk workshop yang public speaking bagi teman-teman yang tentunya ingin belajar lebih jauh ya, dan juga tentunya limited. Jadi siapa cepat dia harus cepat-cepatan daftar. Dan salah satu event kita yang sangat ditunggu-tunggu juga nih Kak ya, tepatnya tanggal 1 Juli ini kita akan ada San Mateo Colleges Info Session. Jadi bagi student-student nih yang memang pengen tahu lebih lanjut nih, pengen tahu lebih dalam, lebih detail mengenai program San Mateo Colleges ya, program BHI San Mateo, gimana sih San Mateo di sana, mungkin mau ada beribu-ribu pertanyaan ya kayak waduh, itu boleh aja ikut ke info session kita. Karena tentunya kalau di sini tentunya semua informasi kan nggak bisa kita jabarkan secara luas nih. Jadi teman-teman bisa ikut tentunya ke 3 event kita tersebut ya, dan itu eventnya free. Bisa kepoin juga ke website kita, sosial media kita, atau nanti bisa juga dibantu juga sama kakak dari ICANN untuk eventnya dari
BII sendiri. Oke. Itu tadi kenapa harus dikepoin, karena tanggal 1 kita mau ada event, dan disitulah saat kalian bisa mengkepoin kita untuk harga, untuk semuanya dan sebagainya. Oke. Nah, berhubung kita udah di penghujung sharing kali ini, untuk episode Educase tentang kuliah di Jakarta tapi graduate-nya di Singapura dan US. Nah, mau ngucapin juga terima kasih buat Kak Rian dan juga Kak Maria udah hadir di podcast kali ini, dan juga mau terima kasih buat teman-teman semua yang udah menonton sampai di sini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian. So, gabung lagi dengan kita di podcast-podcast berikutnya dengan tema dan pembahasan yang pastinya berbeda dari hari ini, dan juga jangan lupa untuk 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Dan juga buat kalian semua jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian yang belum menonton agar mereka mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kuliah di luar negeri. Dan jangan lupa untuk pencet lonceng di bawah ini untuk dapatkan notifikasi dari iCan. Dan jangan lupa untuk pantengin IG Live kita karena banyak informasi tentang universitas-universitas di luar negeri. Sekian, terima kasih, bye-bye. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar Ican lebih semangat lagi dalam memberikan informasi seputar pendidikan di luar negeri. If we can, why can't you?